Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dalam program Kabar Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah Kabar Sumatera selengkapnya. Informasi pertama kami awali dari Kota Medan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban pengusul atas pandangan fraksi-fraksi sekaligus pengambilan keputusan atas Ranperda Kota Medan tentang perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjadi inisiatif DPRD. Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Senin kemarin dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim dengan didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan dihadiri para anggota DPRD lainnya. Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang perlindungan dan pengembangan UMKM harus melibatkan pelaku UMKM agar dapat menampung aspirasi yang tepat sasaran. Hal ini tertuang dalam agenda rapat paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka jawaban pengusul atas pandangan fraksi-fraksi sekaligus pengambilan keputusan DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang perlindungan dan pengembangan UMKM. Dalam jawaban pengusul yang dibacakan oleh perwakilan pengusul Ranperda Kota Medan tentang perlindungan dan pengembangan UMKM, Edwin Sugesti Nasution menjawab, setiap pandangan fraksi DPRD Kota Medan secara jelas menyimpulkan beberapa hal di antaranya. Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang perlindungan dan pengembangan UMKM harus melibatkan pelaku UMKM agar dapat menampung aspirasi tepat sasaran, dan pembahasan Ranperda ini dilakukan secara komprehensif serta melibatkan berbagai stakeholder berkompeten sekaligus memperhatikan aspek parameter hak asasi manusia, yakni memberikan peluang pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Diketahui bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pembangunan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas ekonomi sosial. Kota Medan itu bisa memiliki Ranperda tentang perlindungan dan pengembangan UMKM, sehingga nanti UMKM yang ada di Kota Medan bisa tertata dengan baik, terdata dengan baik. Dari sisi jaminan dari pemerintah Kota Medan terhadap pengembangan UMKM itu bisa lebih terimplementasi dengan optimal dan lebih baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia dalam upaya mengembangkan serta membangun Kabupaten Musi Banyuasin menuju daerah cerdas berbasis teknologi informasi Smart City. Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informasi melakukan kerjasama dengan PT Telkom Indonesia yang ditandatangani langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi dengan GM Telkom bagian Sumatera Selatan Setiawan Nugroho pada Senin 14 November 2022. Dalam kerjasama Pemda Musi Banyuasin dengan PT Telkom Indonesia turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Heriandi Sinulingga serta dihadiri seluruh camat di 15 kecamatan yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Kerjasama ini meliputi pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dengan mengembangkan jaringan akses koneksi internet di seluruh wilayah di 15 kecamatan. Telkom Indonesia akan mengembangkan jaringan fiber optik di 13 kecamatan serta memasang internet satelit Starlink di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan. Harapannya dengan hadirnya infrastruktur yang kami bangun, aplikasi-aplikasi atau solusi-solusi bagi pemerintahan, dunia pendidikan, kesehatan, UMKM itu bisa juga tersolusikan dengan kehadiran kami. Itu mungkin makna strategis dari kerjasama. Dan bahwa seluruh desa yang ada di Bubani sudah tercover oleh jaringan, baik jaringan satelit maupun MO. Salah satu yang kami ajak bekerja sama ini adalah Telkom, karena menurut kami Telkom punya finansial, punya sumber daya manusia, bisa melakukan itu. Dan alhamdulillah hari ini kita tandatangani, dan tahun ini kan kita dibangun oleh anak perusahaan dari Telkom ini, nama Telkom itu ada 23 BTS, kemudian mereka memasang FO di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan kerjasama ini diharapkan wilayah Musi Banyuasin terakses jaringan internet seluruhnya, serta bisa membantu pengembangan ekonomi berbasis digital. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah 3 kepala desa serta pelantikan 3 ketua tim penggerak PKK desa dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lais dan Kecamatan Sekayu digelar meriah di kantor Camat Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kembali, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi melantik 3 kepala desa di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lais dan Kecamatan Sekayu. 3 kepala desa yang dilantik pada Senin 15 November 2022 itu adalah Isyanti, Kepala Desa Lais, Kecamatan Lais, Mustamil Jali, Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Lais, serta Agus Kurniawan, Kepala Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu. Pelantikan yang digelar di halaman kantor Camat Kecamatan Lais ini selain dihadiri oleh PJ Bupati Musi Banyuasin, juga didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin, Asna Aini Apriyadi, serta dihadiri oleh Camat Kecamatan Lais, Kapolres, serta Dandim 0401 Musi Banyuasin, serta ribuan warga. Selain melantik dan mengambil sumpah jabatan toga kepala desa, juga dilaksanakan pelantikan 3 Ketua Tim Penggerak PKK Desa oleh Ketua Tim Penggerak PKK Musi Banyuasin, Asna Aini Apriyadi. Berapa kades yang kita lantik hari ini, Pak Bupati? Hari ini kita melantik 3 ya. Kepala Desa Purwosari, Kepala Desa Lais, dan Kepala Desa Lumpatan. Alhamdulillah, saya memang sudah janji sama mereka ini bahwa pelantikannya akan dilaksanakan di kecamatan atau di tempat di mana desa itu dilaksanakan kegiatan. Dan alhamdulillah ini adalah yang keempat kami melaksanakan kegiatan. Dan sekaligus kenapa dilaksanakan di tempat pemilihan kepala desa? Supaya juga mengingatkan dan menyampaikan kepada para kepala desa dan masyarakat bahwa ini adalah demokrasi. Jadi ada kompetisi, tapi setelah dilantik semuanya cair. Usai melantik, Apriyadi kemudian memberikan bantuan bibit cabai serta uang santunan dan bantuan KTP, kartu keluarga, gratis kepada puluhan warga yang berada di Kecamatan Lais. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Desa Sindang Marga, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara pada Selasa 8 November 2022. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati memberikan bantuan sarana tempat ibadah serta bingkisan kepada ibu hamil dan beberapa warga lainnya. Dalam kunjungannya, Wakil Bupati Lampung Utara melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi di Desa Sindang Marga, Kecamatan Tanjung Raja. Dalam kunjungannya itu, Wakil Bupati didampingi sejumlah kepala satuan perangkat daerah. Kegiatan ini untuk melihat dari dekat perkembangan pembangunan yang ada di daerah, khususnya di Kecamatan Tanjung Raja. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati memberikan bantuan sarana tempat ibadah serta bingkisan kepada ibu hamil dan beberapa warga lainnya. Menurut Wakil Bupati, pelaksanaan pembangunan tentu tak hanya soal pembangunan fisik infrastruktur saja, tetapi juga terkait dengan pembangunan non-fisik yang tentunya memerlukan dukungan dan peran aktif dari masyarakat. Yang menyerap aspirasi masyarakat Kecamatan Tanjung Raja, khususnya Desa Sindang Marga. Poin-poin apa saja yang diserap dari masyarakat tadi, Pak? Masalah ekspor, perbaikan jalan, masih banyak lagi. Pak Wabuk, terkait usulan warga tadi, apa langkah kita, Pak? Usulan warga akan kita bahas nanti di kabupaten, dan memang sudah ada Untuk bingkisan tahun 2023 Kecamatan Tanjung Raja sudah ada beberapa program yang memang masuk di Kecamatan Tanjung Raja. Apa harapan ke depannya dengan adanya kunker ini, Pak? Mudah-mudahan masyarakat Kecamatan Tanjung Raja kompak bersama-sama untuk kebersamaan pembangunan Kabupaten Lampung Utara. Wakil Bupati mengajak seluruh komponen untuk satukan hati, mantapkan niat, bahu-membahu dan bergotong royong, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik, lancar dan tepat sasaran. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra mengunjungi masyarakat di Desa Gunung Sadar, Kecamatan Abung Tengah yang terkena musibah bencana angin puting beliung beberapa waktu yang lalu. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Sosial memberikan sejumlah bantuan kepada warga terdampak.
Wakil Bupati Lampung Utara, Ardian Syaputra, mengunjungi masyarakat di Desa Gunung Sadar, Kecamatan Abung Tengah, Lampura, yang terkena musibah bencana alam angin puting beliung. Sejumlah rumah warga desa tersebut mengalami kerusakan akibat bencana alam puting beliung, disertai hujan deras yang terjadi pada Minggu 9 Oktober lalu. Musibah angin puting beliung menimpa warga Desa Gunung Sadar di Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 5. Sebanyak 3 rumah mengalami rusak berat dan 7 rumah mengalami rusak ringan diterpa angin puting beliung. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara atau Lampura melalui Dinas Sosial memberikan sejumlah bantuan kepada warga yang terkena dampak angin puting beliung yang langsung dibagikan oleh Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Syaputra pada Rabu 26 Oktober 2022. Ini sangat luar biasa bagi kami. Ini bukan memuji Bapak. Tadi saya tanya para tokoh, bahkan di sini lebih 10 tahun Pak tidak pernah dikunjungi pimpinan dari Kabupaten Lampung Utara. Dan alhamdulillah Bapak bisa hadir di tengah-tengah kami. Tentunya harapan kami, arahan dari Bapak akan menjadi harapan kami ke depan. Saya apresiasi kepada camat, kepala desa, Dinas Sosial, BPBD karena bergerak cepat membantu masyarakat Desa Gunung Sadar. Ini adalah kerja tim. Kita berterima kasih kepada tim yang sudah bergerak membantu para perangkat desa dan kecamatan. Saya juga berterima kasih. Ujian dari Allah, tapi mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih dari ini kepada kita semua. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Jangan beranjak dari layar Anda pemirsa, kabar Sumatera akan kembali beberapa saat lagi. Pagelaran budaya dan drama tari musikal Toping-Toping Huda-Huda di ruang terbuka publik atau RTP Pantai Bebas Parapat, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Sumatera Utara berjalan sukses dan mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Pagelaran drama dan tari musikal Toping-Toping Huda-Huda yang digelar pada Sabtu 12 November 2022 kemarin mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Zumri Sultoni. Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simalungun dan Sanggar Tari Bindu Matogu atas terselenggaranya pementasan budaya dan tari kolosal dengan tajuk Tribute to Indonesia from Simalungun. Menparekraf berharap kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat, mengenal dan melestarikan kekayaan seni dan budaya Simalungun kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, Bupati Simalungun, Radia Puhasiolan Sinaga juga menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menggelar acara budaya di RTP Pantai Bebas Parapat. Ini merupakan suatu peragaan yang sangat luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan, dan untuk agenda tahun berikutnya bahwa pagelaran adat seperti ini harus dibuat dengan tahunan, cara tahunan, untuk kalender tahunan. Ini juga salah satu untuk meningkatkan promosi pariwisata khususnya di Kota Parapat ini. Begitu luar biasa
kayanya ya budaya Kabupaten Simalungun ini yang sebenarnya kalau dirawat ini betul-betul, ini juga menunjukkan bagaimana sebenarnya jati diri Kabupaten Simalungun ini. Teguh Sinaga selaku pimpinan Sanggar Bindu Matogu sekaligus ketua pelaksana pertunjukan tari dan kolosal toping-toping huda-huda mengatakan bahwa tari kolosal ini dilakukan dengan mengkolaborasikan tari dan musik tradisional dengan melibatkan para penari yang merupakan anak-anak yang masih berstatus pelajar. Pertunjukan tari kolosal toping-toping huda-huda ini menceritakan tentang kisah seorang putra tunggal raja yang meninggal dunia dan permaisuri yang sangat bersedih tak mengizinkan orang untuk menguburkan jasad putranya. Cerita ini sangat sederhana dan sudah layak, sudah dikenal halayak ramai. Tapi bagaimana akhirnya kita menampilkan dalam sebuah pagelaran yang tidak begitu-begitu saja, kita mencoba memasukkannya ke dalam seni drama tari musikal. Bagaimana akhirnya gerak itu dan musik bisa menceritakan sebuah cerita. Dan sehingga penonton pun tidak jenuh. Karena selama ini kita kalau menonton pagelaran, dia hanya dipanggilkan penampilan ini, dan penampilan ini. Tapi bagaimana akhirnya setiap tari, setiap musik itu memberikan makna, bisa bercerita. Itu kira-kira alurnya. Ini mungkin rencana saya pribadi bersama dengan anak-anak Bindu Matogu, ada rencana berikutnya. Bahkan kami berharap kami tidak hanya menggarap di Simalungun, tapi kami menggarap budaya-budaya nasional di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, berhasil meraih prestasi di ajang internasional pada pertandingan Road to UFC di Abu Dhabi beberapa waktu yang lalu. JK Saragi mendapatkan undangan jamuan makan siang oleh Bupati Simalungun. Selain itu, JK juga memperoleh bonus dan bantuan dana pembinaan sebesar 75 juta rupiah dari pemerintah Kabupaten Simalungun. JK Saragi, petarung MMA kelahiran Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kembali memenangi laga internasional pada pertandingan Road to UFC di Abu Dhabi beberapa waktu lalu. Bupati Simalungun yang selalu memantau pertarungan JK Saragi kemudian menyambut dan mengundang JK Saragi dan keluarga untuk menghadiri jamuan makan siang di rumah dinas Bupati Simalungun. Jamuan makan siang bersama ini juga dihadiri Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dan sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat, dan sejumlah organisasi masyarakat yang bertempat di pendopo rumah dinas Bupati Simalungun, Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan JK Saragi di ajang internasional, JK menjalani sejumlah proses ritual adat Simalungun, seperti ritual pemberian boras tengger, pemberian kain khas Simalungun yang disebut hiau pamuting, dan pemberian makanan khas Simalungun berupaya dayok nabi natur. Pemberian seperangkat pakaian kebesaran adat Simalungun ini diawali dengan penyematan ulos Simalungun yang diikatkan di pinggang dan pundak kanan, dipercaya mengandung kekuatan yang bersifat religius dan dianggap keramat serta memiliki daya istimewa untuk memberikan perlindungan. Ritual ini merupakan bagian dari warisan budaya Simalungun yang telah dilestarikan secara turun-temurun sebagai upacara pemberkatan dan pemberangkatan seseorang dalam mencari dan mencapai tujuan agar sukses dan diberkati. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Simalungun menggelontorkan bonus dana pembinaan sebesar 75 juta rupiah kepada JK Saragi sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah diraihnya. Tentu seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun, mari kita bersama-sama berdoa mendukung anak kita JK Saragi ini bisa meraih juara final UFC yang akan dilaksanakan nanti di Korea Selatan. Dan tentu juga mohon dukungan teman-teman media. Tetap ini kumandangkan, ya, baik di media lokal, online, maupun di tingkat nasional. Terima kasih kepada Pak Bupati yang begitu, tidak saya juga penyambutannya sampai segini dan begitu meriah dan begitu bisa memacu semangat saya lebih lagi, di mana saya dulu bawa Simalungun dengan sendirian, sekarang saya ditemani Pak Bupati dan masyarakat Indonesia dan masyarakat Simalungun untuk memajukan Simalungun lagi di bidang olahraga. Jadi Bang JK ini merupakan salah satu mewakili generasi muda yang sudah menunjukkan prestasi. Tentu prestasi itu perlu kerja keras, usaha, dan yang paling penting adalah tentu jauh dari narkoba. Sehingga kami memberikan pesan kepada seluruh generasi muda, seluruh
remaja-remaja kita khususnya Simalungun, raih prestasimu tanpa narkoba dan berusaha dan berlatih keras. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Ratusan pengunjung kembali memadati rooftop Rajanya Koki di Gunung Sitoli, Sumatera Utara saat perayaan HUT Raja Koki yang ke-5. Untuk memeriahkan HUT-nya kali ini, pengunjung diberikan diskon untuk semua jenis makanan dan minuman oleh pengelola sebesar 15%. RJ Rooftop kini menjadi salah satu lokasi tongkrongan favorit bagi sejumlah pengunjung yang datang berlibur atau berwisata di Pulau Nias, Sumatera Utara. Memeriahkan HUT Rajanya Koki yang ke-5, sejumlah makanan dan kue disajikan bagi para pengunjung yang langsung dilayani oleh chef dari luar Nias. Rajanya Koki tak saja menyediakan restoran Nusantara, melainkan memberikan suasana yang berbeda bagi setiap wisatawan yang datang dan berlibur ke Nias bersama keluarga. Lantai 4 gedung ini disulap menjadi rooftop yang mampu memanjakan para pengunjung di sore hari hingga larut malam. Dengan ditemani alunan musik full band, para tamu juga bisa menikmati sejumlah makanan yang lezat. Di ulang tahun Rajanya Koki yang ke-5 kali ini ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Sugianto Kosasi selaku owner Rajanya Koki. Luar biasa ya, ini pertama kali saya datang ke sini dan benar-benar takjub karena kenapa vibes-nya itu kayak di luar biasa. Kita tuh serasa lagi kota mungkin nggak kayak di Nias biasanya gitu. Jadi saya udah terkesan banget dan takjub luar biasa. Semoga kedepannya semakin sukses lagi untuk Raja Koki dan semoga karirnya tetap meningkat lagi ke depan. Saya bersyukur untuk Cece Koko yang selalu mempercayakan saya, dan saya berharap semoga segala rencana apapun keinginan kita, semoga Tuhan memberi kekuatan, kerjasama yang baik untuk semua tim, dan berharap yang terbaik pastinya. Tak saja hanya diskon dan reward yang diberikan Rajanya Koki bagi sejumlah pengunjung, juga terdapat puluhan lucky draw yang diberikan sebagai bentuk rasa terima kasih karena memilih RJ Rooftop sebagai tempat bersantai di Gunung Sitoli. Dari kota Gunung Sitoli ke Pulau Nias, Sumatera Utara, Oniman Halawa, TV One mengabarkan. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin menutup secara resmi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa yang dipusatkan di Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Rabu siang, 9 November 2022. Kedatangan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Chardin disambut Bupati Asahan ketika menghadiri kegiatan upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-115 di Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Laut, Asahan, Sumatera Utara. Penutupan digelar secara meriah dengan tarian daerah Indonesia oleh pelajar di Kabupaten Asahan sebagai bentuk cinta keberagaman budaya di Indonesia. Selain itu juga dilakukan pemberian tali asi kepada warga sekitar. Kemudian Panglima meninjau kegiatan Babinsa masuk dapur, bertujuan membantu dan memastikan masyarakat tak ada yang kelaparan serta kekurangan bahan makanan. Majen TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan program TNI Manunggal Membangun Desa sebagai upaya membangun pembinaan ketahanan wilayah, bakti TNI dan komunikasi sosial, di mana sasarannya adalah daerah yang belum tersentuh pembangunan dan dibutuhkan masyarakat yang bertujuan agar akses perekonomian warga lancar dan sejahtera. Yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari program pembinaan bakti TNI dengan program TMMD. Ya. Tujuannya TMMD ini adalah kegiatan lintas sektoral. Jadi TNI menyiapkan sumber daya yang ada di TNI, kemudian dari Mabes TNI kita dibiayai untuk personil satgasnya, kemudian sasarannya kita mintakan ke daerah. Jadi daerah sini apa yang dibutuhkan. Nah saat ini diantaranya yang dibutuhkan adalah jalan. Jadi ada jalan pengerasan jalan desa yang menghubungkan dari satu desa ke desa lain. Ada 2 titik yang kita lakukan hari ini. Nah itu sasaran fisik ya, dengan tujuan terbangun fasilitas infrastruktur ini untuk membantu masyarakat di wilayah yang setempat agar memudahkan dalam aktivitas berikutnya. Kegiatan TMMD ke-115 di wilayah Kodim 0208 Asahan ini menyasar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Silau Laut dan Kecamatan Sei Kepayang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan.
Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah penyelenggaraan General Assembly Tourism Promotion Organization atau TPO se-Asia Pasifik. Sidang umum ke-10 ini bertujuan mempromosikan pertukaran dan kerjasama senegara Asia Pasifik dalam bidang pariwisata. Sumatera Utara ditunjuk sebagai tuan rumah General Assembly Tourism Promotion Organization atau TPO se-Asia Pasifik yang berlangsung di Hall Hotel Santika Premier Diandra pada Kamis lalu. Pada pembukaan acara TPO se-Asia Pasifik ini, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Laila Lubis berharap promosi dan kunjungan wisatawan di Sumatera Utara semakin meningkat. Tak hanya itu, dirinya mengatakan dengan bergabungnya di Tourism Promotion Organization akan memudahkan dalam mempromosikan potensi wisata di Sumatera Utara kepada kota dan negara yang tergabung melalui organisasi TPO. Perlu diketahui, Tourism Promotion Organization merupakan organisasi pariwisata internasional yang terbesar di kawasan Asia Pasifik, berdiri sejak 2002 di Jepang oleh ASEAN Pacific City Summit atau APCS kelima. Tourism Promotion Organization didirikan guna mempromosikan bidang pariwisata untuk meningkatkan perekonomian di setiap kota di negara ASEAN Pasifik. TPO juga menawarkan akses ke industri pariwisata utama dan pihak-pihak berpengaruh melalui berbagai kegiatan wisata lainnya. Tentunya kita berharap dengan adanya sidang umum TPO Tourism Promotion Organization yang ke-10 yang dilaksanakan di Sumatera Utara, kita berharap akan meningkatnya promosi pariwisata baik itu di Sumatera Utara, di negara-negara anggota di Indonesia dan juga negara-negara di Asia Pasifik. Dengan adanya joining promotion akan memudahkan Sumatera Utara untuk mempromosikan potensi-potensi pariwisatanya kepada kota-kota di negara-negara Asia Pasifik yang mana membershipnya adalah kota-kota, pemerintah kota dan juga kabupaten. Bisa memaksimalkan kerjasama yang dibuat dengan TPO untuk lebih dapat memasarkan pariwisata khususnya di internasional dan di Asia Pasifik, karena sangat banyak kesempatan yang bisa dilakukan untuk lebih mengembangkan pariwisata tersebut. Keanggotaan TPO sendiri terdiri dari 124 kabupaten kota pemerintahan dari 15 negara se-Asia Pasifik, organisasi nirlaba, non-pemerintah, anggota bisnis, dan industri yang berpusat di Busan, Korea Selatan. Melalui penyelenggaraan ini nantinya akan membahas isu-isu terkini dalam industri pariwisata, saling berbagi informasi dan pengalaman di antara pejabat tingkat kerja dan kota-kota anggota se-Asia Pasifik. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Di hari kedua, sidang umum atau rapat General Assembly ke-10 Tourism Promotion Organization atau TPO berlangsung sukses. Pada sidang itu terdapat 2 keputusan dalam membangkitkan kembali geliat pariwisata melalui kerjasama organisasi pemasaran promosi pariwisata kota se-Asia Pasifik. Adapun sidang Tourism Promotion Organization menghasilkan 2 keputusan, yakni memasarkan kegiatan destinasi wisata pengembangan produk wisata baru dan penetapan untuk tuan rumah TPO berikutnya di Jeonju, Korea Selatan 2023 mendatang. Selain itu, TPO juga akan memasarkan destinasi pariwisata seperti Sumatera Utara dari Indonesia, Hanoi, Vietnam, dan Kuantan, Malaysia pada gelaran TPO Pariwisata International Tourism Promotion Roadshow. Dalam sidang itu, TPO memperkenalkan 17 anggota baru, diantaranya dari sektor pemerintah, non-pemerintah, dan anggota dari badan usaha. Sekretaris Jenderal TPO Woo Kyung-ha mengatakan tujuan organisasi ini untuk membangun kemitraan pemerintah antar kota dan organisasi di kawasan Asia Pasifik yang mendorong para anggotanya untuk bekerja sama dalam mempromosikan pariwisata dan memfasilitasi pertukaran informasi, pendapat, serta kerjasama di antara para anggota. You will have many benefits from TPO membership. One of the examples is you will maintain very useful network among cities. So each city wants to promote their tourism sectors and promote their tourism industries. Once you become a member of TPO, then you can get together or you exchange all the informations among TPO members. That is one of the benefits you can have. Tentunya kita berharap akan lebih meningkatnya pariwisata di Sumatera Utara dengan adanya promosi pariwisata bersama, karena kita sama-sama tahu bahwa TPO memiliki membership yang sangat banyak, ada lebih dari 152 pemerintah kota Asia Pasifik,
Tentunya ini sangat menguntungkan bagi kita Sumatera Utara dengan bergabung di TPO. Kita banyak sekali mendapatkan joint promotion, baik itu media sosial, digital, dan juga bahkan direct selling dan direct promotion ke negara-negara sesama anggota TPO. Kita berharap kita bisa memanfaatkan apa yang dimiliki oleh TPO semaksimal mungkin untuk kembali lagi untuk memajukan pariwisata kita di Sumatera Utara. Diharapkan dengan ikut sertanya di TPO akan dapat melaksanakan beragam proyek kerjasama, baik mendukung pertukaran antar kota anggota, mempromosikan sumber daya pariwisata, dan mengembangkan industri pariwisata ke depannya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Menjelang pemilu 2024, sejumlah partai politik mulai melakukan konsolidasi di tingkat kabupaten kota di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Salah satunya adalah Partai Gerindra yang mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI 2024 sampai 2029. Ratusan pengurus Partai Gerindra di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias hingga para kader dan simpatisan Partai Gerindra gelar rapat dan konsolidasi partai jelang pemilu 2024. Konsolidasi Partai Gerindra ini dihadiri langsung oleh pengurus DPD Partai Gerindra tingkat Provinsi Sumatera Utara hingga anggota DPRD Sumatera Utara dan anggota DPRD di 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Nias. Dalam konsolidasi Partai Gerindra yang digelar di Hotel Soliga tersebut, pekikan para peserta serentak menyuarakan sepakat mendukung Prabowo Presiden Indonesia 2024. Kita melakukan konsolidasi seluruh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra se-Kepulauan Nias, 4 kabupaten 1 kota, dalam rangka menyatukan persepsi untuk memenangkan Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 nantinya menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Sementara hasil pertemuan sejumlah kader dan pengurus partai di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias di masing-masing DPC resmi mendeklarasikan Prabowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kita siap untuk mendukung Pak Prabowo sebagai Presiden 2024 dan kita mengadakan sosialisasi di berbagai macam daerah, kecamatan, dan ke desa-desa. Ya, untuk kedepannya seperti apa upaya-upaya dalam memenangkan Prabowo menuju Presiden 2024 yang sudah mulai direncanakan oleh DPC-DPC yang ada di Kepulauan Nias? Nah, ini upaya-upaya kita, makanya sering kita adakan konsolidasi dan kita turun ke lapangan, ke kecamatan, ke desa untuk mendapatkan suara yang maksimal. Kini Partai Gerindra terus membangun strategi guna pemenangan Prabowo di Kepulauan Nias dengan target 80% dukungan suara dari Pulau Nias untuk Prabowo. Penguatan unsur pengurus partai di tingkat desa hingga kabupaten kota terus digelar secara serentak dan sosialisasi Prabowo calon Presiden 2024 semakin gencar dilakukan pasca adanya sinyal dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kabar Sumatera akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda menyaksikan kabar Sumatera pemirsa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan menumbuhkan UMKM serta guna mempromosikan berbagai macam keindahan wisata alam yang terdapat di Kabupaten Oku Selatan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemda setempat menggelar berbagai macam event olahraga di kawasan wisata Danau Ranau. Setelah sebelumnya berhasil mengadakan event olahraga bodybuilding contest dan festival layang-layang,
pemerintah daerah Oku Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan kembali menggelar perhelatan event nasional Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang keempat tahun 2022 di kawasan wisata Danau Ranau. Ribuan peserta ikut meramaikan event olahraga bersepeda Sriwijaya Ranau Grand Fondo. Peserta tak hanya datang dari berbagai daerah di tanah air, bahkan diikuti oleh beberapa peserta dari mancanegara seperti Jerman, Ukraina, Rusia, dan Suriname. Berbagai macam event berskala nasional digelar di Kabupaten Oku Selatan yang memiliki moto Serasan Seandanan sebagai sarana ajang promosi destinasi wisata yang ada di kabupaten tersebut, khususnya Danau Ranau. Event bersepeda digelar menempuh rute puluhan kilometer yang dimulai dari ikon dermaga Banding, dan sejumlah artis ibu kota juga diundang untuk menghibur masyarakat yang datang ke kawasan wisata itu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang ada di Oku Selatan ini, bahwa kehadiran para pelancong yang ingin bersepeda, baik dari Sumatera Selatan, dari luar Sumatera Selatan, bahkan dari luar negeri ini merasa nyaman di Oku Selatan. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini bisa dikatakan sukses dalam rangka pemulihan ekonomi dan pemulihan pariwisata yang punya dampak terhadap multiplier efek tadi. Dengan dilaksanakan kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini yang keempat ini, dampak terhadap ekonomi kerakyatan dalam hal ini meningkat. Bisa dilihat keramaian hari ini dari sisi homestay saja sudah penuh, kemudian dari kuliner sudah dipenuhi juga, kemudian dari sisi pemerintah yaitu sektor pajak maupun makan minum itu juga meningkat terhadap dampak dari kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Kaum muda pelaku bisnis UMKM founder Baba Parfum Indonesia Kota Medan pada Minggu 13 November lalu menggelar gerak jalan santai sebagai upaya membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat dengan semangat Hari Pahlawan 10 November 2022. Dengan pengawalan petugas kepolisian dari Polsek Medan Kota, ratusan peserta terlihat begitu semangat mengikuti gerak jalan santai yang digelar founder Baba Parfum Kota Medan untuk membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat dengan semangat Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November kemarin. Olahraga gerak jalan santai yang diikuti lebih kurang 300-an peserta ini berlangsung dari Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Saimati, Kecamatan Medan Maimun, dengan menempuh jarak lebih kurang 3 km. Melintasi jalan-jalan protokol seperti Jalan Brigjen Katamso, Masjid Raya, Sisingamangaraja, Jalan Juanda, dan kembali ke Jalan Brigjen Katamso. Usai acara gerak jalan santai, acara dilanjutkan dengan senam bersama di depan pentas dan pembagian lucky draw dari founder Baba Parfum Kota Medan, di mana pihak panitia menyediakan ratusan hadiah lucky draw yang semuanya merupakan peralatan rumah tangga yang sangat dinantikan para peserta yang banyak diikuti kaum ibu-ibu dan milenial. Selain membagikan lucky draw, acara juga dimeriahkan dengan artis konten kreator Kota Medan, Karbol, yang sedang viral di media sosial. Sehingga peserta banyak yang ingin melakukan foto bersama saat Karbol menampilkan kejenakaannya kepada peserta. Menurut founder Baba Parfum Medan, Irsat Topoy, yang didampingi ketua panitia, para GM, distributor, dan reseller Baba Parfum Indonesia Kota Medan mengatakan, olahraga gerak jalan santai sebagai upaya untuk membangkitkan semangat olahraga di masyarakat dan budaya hidup sehat di Hari Pahlawan. Hari ini kami kaum muda Baba Parfum Medan telah melaksanakan kegiatan jalan santai yang kami adakan di Jalan Sungai Mati di Kota Medan, khususnya untuk membuat warga-warga di sini supaya hidup sehat dan semangat Hari Pahlawan. Kami siap mewangikan Baba Parfum di Kota Medan. Baba Parfum, Baba! Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Lahat menggelar sidang isbat nikah terpadu bagi ratusan pasangan yang belum mendapatkan surat nikah di wilayah Kabupaten Empat Lawang. Sebanyak 294 pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama, namun belum terdaftar atau terregistrasi di negara, hari ini mengikuti sidang isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah, kartu keluarga, serta akte kelahiran yang digelar di Gedung Serbaguna PMK 4 Lawang, Sumatera Selatan. Diketahui saat ini di Kabupaten Empat Lawang terdapat 1.000 lebih pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan. Diharapkan dengan adanya sidang isbat nikah terpadu ini
pasangan suami istri dapat mengurus dan mendapatkan hak-haknya berupa surat-surat dan dokumen dari instansi yang berwenang guna mendapatkan jaminan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri termasuk perlindungan status anak-anaknya. Pemerintah Kabupaten Patlawang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Patlawang, kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Lahat yang membawahi juga Kabupaten Patlawang melaksanakan satu program dalam rangka memberikan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, di mana banyak keluarga kita di desa-desa yang telah melaksanakan pernikahan tapi belum terdaftar secara hukum negara. Dan hari ini melalui kerjasama ini ada 294 kepala keluarga yang kita berikan nota isbat pencatatan pernikahan. Dari Patlawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One melaporkan. PJ Bupati Muara Enim bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan hadiri upacara peringatan Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022 dan melakukan tabur bunga di makam pahlawan Kesatria Pertiwi Muara Enim. Dalam upacara tersebut bertindak selaku Inspektur Upacara Dandim 0404 Muara Enim, Letkol ARH Rimba Anwar. Sementara untuk upacara tabur bunga dipimpin oleh Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi. Kegiatan yang berlangsung dengan hikmat dan lancar tersebut pun diikuti oleh segenap jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Muara Enim, TNI Polri, Ormas, mahasiswa, pelajar, dan sejumlah instansi terkait. Usai melaksanakan upacara, PJ Bupati bersama jajaran Forkopimda melakukan tabur bunga di makam pahlawan Kesatria Pertiwi. PJ Bupati Muara Enim Kurniawan mengatakan bahwa mengingat susahnya para pejuang dalam merebut dan meraih kemerdekaan Indonesia, hendaklah dijaga dan diisi kemerdekaan dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Pesan yang paling mendalam yang kita pahami adalah mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Itu yang utama, jaga persatuan dan kesatuan, isi kemerdekaan ini dengan pembangunan. Ya, kita harus kompak mulai dari Sabang sampai Merauke. Semua karena kita ketahui pada saat merebut kemerdekaan ini itu tidak ada perbedaan, semua sama, baik suku, agama, ras dan semua yang sudah mereka perjuangkan susah payah sampai berkorban untuk negara ini. Kita semua wajib untuk menjaga ini. Ya. Mari khususnya di Kabupaten Muara Enim kita jaga persatuan dan kesatuan. Mari kita bangun Muara Enim ini dengan baik untuk generasi kita ke depan. Demikian. Oke, Pak. Selain itu, PJ Bupati juga mengharapkan sesuai amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka Hari Pahlawan agar dapat dijadikan momentum untuk meresapi semangat perjuangan. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggreni, TV One mengabarkan. Kunjungi SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara kagum atas hasil karya para siswa SMK tersebut. Kreativitas siswa yang diciptakan berhasil membuat berbagai produk yang layak dipakai di tengah-tengah masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Dr. Haji Asren Nasution MA, berkunjung ke SMK Negeri 1 Lubuk Pakam pada Senin pagi kemarin. Kunjungan Asren dalam rangka melihat hasil karya siswa-siswi di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 1 pun menyambut baik kedatangan Kepala Dinas Pendidikan Sumut tersebut. Selain menunjukkan hasil kreasi, pihak sekolah juga memberikan pendidikan formal yang berbekal pengetahuan, teknologi, keterampilan, sikap mandiri, disiplin, serta etos kerja yang terampil dan kreatif, sehingga kelak menjadi tenaga kerja yang memiliki pengetahuan tinggi sesuai dengan bidangnya. Bersama pihak sekolah serta rombongan lainnya, Kepala Dinas Pendidikan meninjau langsung workshop siswa. Ia pun merasa bangga dengan hasil karya siswa yang dinilai layak jual. Adapun hasil karya siswa diantaranya tempat tidur hingga meja hias. Selain itu, untuk jurusan bangunan, hasil karya siswa pernah mengikuti perlombaan hingga ke tingkat nasional, seperti lemari, satu set kursi, serta meja tamu yang sudah layak jual kepada masyarakat. SMK Negeri 1 Lubuk Pakam memiliki banyak program mata pelajaran produktif untuk mendukung tercapainya lulusan yang bermutu. Siswa menengah kejuruan diharapkan mampu menguasai setiap mata pelajaran, karena setiap mata pelajaran mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain.
di antaranya teknik otomotif, teknik sepeda motor, teknik alat berat, teknik komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, kecantikan, teknik mesin, teknik audio video, teknik perkayuan dan teknik elektro, hingga teknik alat berat. Saya melihat SMK Negeri 1 Lubuk Pakam sangat potensial untuk bisa sejajar dan melebihi SMK-SMK di luar Sumatera. Oleh karenanya pagi hari ini secara mendadak saya berkunjung dan saya punya semangat, punya optimis bahwa guru-guru, kepala sekolah, kemudian wakil-wakil kepala sekolah, murid-muridnya, saya pikir sudah sama visinya. Itu yang penting dalam dunia pendidikan itu, kebersamaan itu kunci dari keberhasilan suatu lembaga pendidikan. SMK Negeri 1 Lubuk Pakam ini sebagai sekolah pusat keunggulan dengan skema pemadanan. Di sini ada 10 program keahlian dan semua program keahlian ini siswa-siswi kami sudah mampu menghasilkan produk. Salah satu yang menjadi andalan bagi kami di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam adalah produk dari bangunan yang memang sudah menjadi nilai jual dan sudah dipakai oleh masyarakat di sekitar tempat sekolah kami. Contohnya seperti pembuatan lemari, kursi, kemudian rak sepatu dan lain sebagainya. Untuk SMK PK pemadanan yang kami dapatkan pada tahun ini adalah di tata kecantikan kulit dan rambut. Di sini tepak kami berupa salon. Salon kami ini melayani banyak konsumen, terutama masyarakat di sekitar sekolah kami. Bahkan pada hari Minggu salon banyak didatangi oleh konsumen untuk perawatan wajah dan untuk perawatan rambut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Edi Saputra, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.